Nah, akankah Prabowo Sandi duet kembali? Akankah keduanya kalah lagi? Ini ada rumor bahwa Prabowo Sandi akan duet kembali di Pilpres tahun 2024-2029. Ini sangat seru ya kalau Prabowo Sandi duet kembali. Mengapa? Ia akan mengulang Pilpres tahun 2019. Pertanyaannya, jika Prabowo Sandi duet kembali, apakah para pendukung Prabowo Sandi yang dulu masih utuh ditambah dengan pendukung baru, ataukah bagaimana? Kemudian pasangan Ganjar dan AHY. Wah, ini Ganjar dan AHY sama-sama orang Jawa. Ganjar orang Jawa Tengah, AHY walaupun di Jakarta tetapi bapaknya kan orang Jawa Timur. Ini sama-sama suku Jawa. Kalau beliau berdua duet nih, Ganjar AHY. Kemudian Anies dan Muhaimin, Caimin, ini sudah deklarasi capres cawapres. Anies keturunan Arab, kemudian Caimin keturunan Jawa, Jawa Timur. Ini seru nih ya, seru kalau seperti ini petanya. Jadi kalau Caimin dengan Anies, Anies Caimin, kemudian Ganjar AHY, ini PDI dan Demokrat ini bisa rukun ya, ya bisa rukun juga lah. Kalau seandainya Ganjar dengan AHY itu duet, berarti Bu Mega dan Pak SBY rukun begitu. Rukun ya, masa mau begitu terus kan? Ya namanya politik, bisa kumpul itik-itik, politik kumpul itik-itik. Nah, seru lagi ini kalau Pak Prabowo menggandeng lagi Pak Sandiaga Uno. Wah, ini bisa pertarungan yang sengit nih. Pertarungan yang sungguh luar biasa. Pertanyaannya, apakah para pendukung Prabowo Sandi yang dulu akan tetap setia? Nah, kita kan harus mengetahui tentang biografi, biodata dari capres cawapres kita. Yang pertama nih, kalau Prabowo dengan Sandi duet, sudah tahu bahwa Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta. Berarti kan orang Jakarta asli, wong lahirnya di Jakarta. Pada tanggal 17 Oktober 1951. Berarti umurnya, usianya saat ini 71 tahun. Nah, 71 tahun nih. Perhatikan. Ini kira-kira masih muda atau tergolong sudah tua atau bagaimana? Kan pandangan masing-masing berbeda. Usia juga sangat bisa dipertimbangkan. Saat ini Pak Prabowo usia 71 tahun. Ayahnya, ayah Pak Prabowo kan sudah tahu, banyak orang sudah tahu lah, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu seorang pakar ekonomi. Berdarah Jawa. Berarti bapaknya itu darah Jawa. Karena apa? Kelahiran Kebumen, Jawa Tengah. Berarti Pak Prabowo itu darah Jawa ya, suku Jawa. Lalu bapaknya ada orang suku Jawa, lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Lah ibunya yaitu Ibu Dora Mar'i Sigar, berdarah Manado. Manado. Nah, ini dari Sulawesi Utara. Berarti ini gabungan Jakarta, ya Jawa, Sulawesi. Nah, walaupun Sulawesinya utara. Beliau seorang jenderal, letnan jenderal TNI. Jelas sekali. Orangnya sangat tegas karena dari TNI, Tentara Nasional Indonesia. Partainya Gerindra, jelas beliau menjadi ketua umum Partai Gerindra. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi. Lah, Menteri Pertahanan. Nih kalau seandainya duet dengan Pak Sandiaga Uno, ini dua-duanya menteri nih. Menteri dari Kabinet Jokowi, dua-duanya menteri. Coba kita perhatikan biodata dari Pak Sandiaga Solahuddin Uno. Dr. Haji Sandiaga Solahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, Sumatera. Perhatikan dulu, Sumatera nih, Riau, orang Riau. Tapi beliaunya lahir di sana. Kalau orang tuanya beda nih. Pak Sandiaga Uno lahir di Pekanbaru, Riau, Sumatera pada tanggal 28 Juni 1969. Umur saat ini 54 tahun. 54 tahun itu kalau PNS ya sudah hampir pensiun kan. Tapi beliau masih kelihatan muda sekali. Sangat muda, energik nih. Masih energik lah bung, 54 tahun. Kalau pasangan dengan usia 71 tahun ya bagus nih. Satunya kepala 54 ya 50-an, satunya kepala 70-an sudah. Ini bisa duet.
Lah, ayah beliau ini Razif Halik Uno berdarah Gorontalo. Gorontalo yang satunya tadi, kalau Pak Prabowo ibunya Manado, sama-sama Sulawesi Utara. Satunya Manado, Sulawesi Utara ini, kalau bapaknya dari Gorontalo, Sulawesi Utara juga. Ibu dari Pak Sandiaga Uno, Ibu Rahmini Uno, ini berdarah Indramayu. Indramayu, lahir di Indramayu kan ibunya, berarti Jawa Barat. Kemudian silsilah kakek-kakek ya, itu Jawa. Jadi kalau Pak Sandiaga Uno ini percampuran antara Sulawesi, Jawa, dan beliau lahir di Sumatera. Wah, hebat nih. 30 besar Pak Sandiaga Uno. 30 besar yaitu ada Sumatera, kemudian ada Sulawesi, dan ada Jawa. Kemudian beliau Pak Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha yang semuanya udah tahu nih, pengusaha sukses, uangnya banyak. Saat ini Pak Sandiaga Uno di Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini juga ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Merangkap Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau calon berikutnya, pasangan berikutnya ini, contoh Ganjar Ahazi, ini kan masih belum fix ya. Lah, Pak Prabowo Subianto dengan Mas Sandiaga Salahuddin Uno juga belum fix. Yang fix ini sebenarnya baru satu, yaitu Pak Anies Baswedan dengan Caimin. Nah, ini sudah fix nih. Kalau Anies Baswedan dengan Caimin kan sudah fix ya, karena memang viralnya antara Demokrat ya kan yang merasa dikhianati. Nah, Demokrat ini kan sudah menyanyi-nyanyi kemana-mana. Nah, Demokrat bisa saja gabung dengan PDI. Ya, Demokrat bisa akur dengan PDI, SBY akur dengan Bu Mega. Lah kemudian bisa juga nih Pak Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan banyak pertimbangan, akhirnya beliau memutuskan untuk memilih lagi Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Sehingga duet antara Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Nah, kalau seandainya terjadi beneran nih duet antara Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno, mengulang lagi duet mereka berdua tatkala Pilpres tahun 2019, pertanyaannya, apakah para pendukung Pak Prabowo Sandi yang dulu itu masih konsisten memperjuangkan dan memenangkan Prabowo Sandi ataukah tidak? Karena sekarang Pak Anies kan sudah mencalonkan. Sedangkan terjadinya aksi 212 itu kan masalah Pak Anies. Ya, Anies yang saat itu mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Nah, berarti kemungkinan kubunya Pak Prabowo Sandi misalnya nih, itu bisa pecah konsentrasi, karena sebagian mungkin bisa mendukung Pak Anies. Tetapi menurut prediksi, karena Anies ini menggandengnya Caimin, wah, Caimin nih apakah laku di suara Nahdien? Paling suaranya PKB kan begitu. Kalau suara PKB insya Allah iya, tapi kalau suara Nahdien ya wallahu a'lam bishawab. Jadi karena juga ada masih kubunya Mbak Yeni dari Gus Durian, ini juga kemana nih kira-kira Mbak Yeni akan melabuhkan kakinya. Ini adalah pandangan kami tentang Capres-Cawapres tahun 2024. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.